sebuah klaim nasab harus ditopang minimal oleh dua faktor. Yang pertama adalah faktor historis, yang kedua adalah faktor genetik. Nah, faktor historis harus lulus uji metodologi ilmu sejarah, di mana di dalam sejarah mempunyai metodologi. Dia pertama harus ada heuristik, yang kedua ada kritisasi sumber, ada interpretasi sumber. Sebuah klaim nasab itu harus ditopang oleh dua faktor minimal. Yang pertama adalah faktor historis, yang kedua adalah faktor biologis atau faktor genetik. Faktor historis dia harus memenuhi syarat uji lolos metodologi historis. Dia harus dimulai dengan heuristik, yang kedua harus kritisasi sumber ada di situ, yang ketiga harus ada interpretasi sumber. Interpretasi sumber ini terkait dengan kejujuran dan integritas seorang peneliti di dalam bagaimana dia menerjemahkan dari sumber-sumber yang dia terima. Kemudian sebuah klaim nasab juga harus ditopang oleh kebenaran biologis, yang dalam hal ini hari ini sudah ada media bagaimana kita untuk menguji sebuah klaim nasab, yaitu dengan uji tes DNA. Dan uji tes DNA ini sudah dilakukan sejak 2010. Sudah banyak program-program atau proyek-proyek tentang tes DNA yang dilakukan oleh berbagai macam kelompok manusia di dunia ini, dari Eropa, dari Saudi Arabia, dari Indonesia. Itu semuanya mereka sedang menggalakkan untuk mencari titik temu persaudaraan antar etnis. Ini terkait tentang permusuhan-permusuhan, peperangan-peperangan yang terjadi di dunia. Bagaimana nilai-nilai kemanusiaan sebagai sesama makhluk Tuhan yang berasal dari satu manusia, yaitu Adam, dan Hawa sebagai istrinya. Kemudian pada periode belakangan ini mengalami kerenggangan kemanusiaan, terjadinya peperangan di mana-mana, dan ini uji genetik kemudian membuktikan bahwa antar satu manusia dengan manusia yang lainnya memiliki kesatuan asal leluhur. Begitu pula kemudian uji tes DNA ini bisa pula untuk menelusuri klaim-klaim nasab dari nasab-nasab mulia, seperti nasab para pahlawan, nasab para raja, termasuk di dalamnya adalah nasab dari keluarga mulia Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad, TV-nya dikecilin suaranya, mengganggu. Menurut seorang peneliti dari Iran, mencapai 80 juta orang. Ini di luar akal. Ada satu manusia 1400 tahun yang silam memiliki 80 juta keturunan garis laki-laki. Ini adalah sebuah hal yang mustahil. Kemudian dari itu, terkait dengan ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah, ini mempunyai tanggung jawab kita sebagai umat Islam, tentunya lebih khususnya para ulama, sebagai manifestasi dari cinta kepada ahli bait itu dibuktikan dengan menjaga keturunan ahli bait dari masuknya orang-orang yang mengklaim sebagai keturunan ahli bait, namun tidak memiliki fakta sumber yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu penelitian nasab
itu sama dengan penelitian hadis untuk menjaga kemuliaan Rasulullah. Kalau hadis untuk menjaga, jangan sampai ada kata-kata yang bukan kata Rasul, kemudian dinisbatkan sebagai ucapan Rasul, maka penelitian nasab ini juga sangat penting sama seperti penelitian hadis, yaitu untuk menjaga jangan sampai ada orang-orang yang bukan keturunan Nabi kemudian dianggap keturunan Nabi atau mengakui diri sebagai keturunan Nabi. Maka sebagai wujud manifestasi daripada cinta kepada ahli bait itu, kita, terutama saya, mengadakan penelitian terhadap nasab mereka yang mengaku keturunan Nabi. Dalam hal ini, yang paling dekat dengan kita di Indonesia adalah keluarga Balawi. Dan setelah diadakan penelitian secara historis melalui kajian ilmu nasab, maka telah nyata secara ilmiah bahwa Balawi ini bukan keturunan Nabi Muhammad. Karena apa? Karena klaim mereka yang dimulai dari abad 9 Hijriah dengan bukti kitab-kitab mereka yang dikarang dan ditulis pada masa itu tidak mempunyai legitimasi historis dari kitab-kitab sebelumnya, di mana kitab-kitab nasab sebelumnya ditulis sejak abad ke-4 Hijriah yang bisa kita akses, tidak mencatat pengakuan mereka itu yang mulai ditulis abad 9 sesuai dengan apa yang ada di kitab-kitab mulai abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8 Hijriah. Ada 550 tahun kesunyian historis untuk keluarga Ba'lawi, dari keluarga Alwi bin Ubaid yang dinyatakan sebagai cucu daripada Ahmad al-Abah, atau kita lebih kenal Ahmad bin Isa al-Abah an-Nafat. Yang kemudian untuk melengkapi klaim mereka, Ahmad al-Abah ini digelari oleh mereka dengan Ahmad al-Muhajir sebagai legitimasi migrasi seorang yang bernama Ahmad al-Abah bin Isa ini ke Hadramaut. Dan semua ketika telah dijalankan proses metodologi historis dari mulai heuristik, kritisasi sumber, interpretasi sumber, kemudian kepada historiografi, maka dapat disimpulkan secara ilmiah bahwa klaim mereka yang dimulai pada abad 9 itu tertolak secara ilmiah. Artinya gugur mereka secara ilmu nasab, secara historis sebagai keluarga Nabi. Kemudian setelah kita menganalisa, kita mengikuti daripada kajian-kajian para pakar-pakar genealogi, pakar-pakar biologi, pakar-pakar DNA, kita melihat bahwa klaim dari orang-orang yang hari ini mengaku keturunan Nabi, yang jumlahnya 80 juta orang itu di dunia, itu kebanyakan dari mereka tertolak berdasarkan kajian DNA. Dan sangat linier antara kajian ilmu nasab dengan hasil uji tes DNA itu. Seperti Ba'lawi contohnya. Ketika sebuah klan yang bernama Ba'lawi kita teliti dari sisi historis berdasarkan kajian kitab-kitab nasab, ini sama sekali tidak memiliki kaitan nasab dengan baginda Nabi. Kemudian setelah hasil tes DNA mereka keluar, terbukti kajian historis itu pun diperkuat oleh hasil tes DNA mereka, yang jangankan mereka itu turun Nabi, sebagai orang Arab dari keturunan Ibrahimi saja mustahil. Karena haplogrup mereka tidak mencerminkan mereka sebagai bagian dari keturunan Ibrahim. Nah, sementara orang-orang yang memiliki historiografi sejarah dari masa lalu yang terekam begitu rupa dengan sahih, hari ini setelah mereka melakukan tes DNA, ternyata tes DNA mereka itu identik
bersama-sama dengan saudara-saudara mereka yang juga secara historis sahih sebagai keturunan Nabi. Seperti yang telah saya tulis beberapa waktu lalu berdasarkan pengamatan saya dari keterangan-keterangan yang saya dapatkan dari Dr. Sugeng Sugiarto, juga dari pakar-pakar di Timur Tengah seperti Hadi Al-Amili, maka keluarga-keluarga yang secara historis ilmu nasab itu sahih, mereka hasil tes DNA juga sahih. Dan ada kesamaan genetik antar mereka ini setelah melakukan tes DNA. Ada kakek bersama mereka 1200 tahun yang silam bagi Bani Qatadah, Bani Ajlan, dan Bani Sulaimaniyah. Semuanya itu adalah keturunan dari Hasan bin Ali, kemudian kepada Musa Al-Jun. Mereka bertemu di Abdullah Ar-Ridha yang hidup 1200 tahun yang silam. Ketika ketiga keturunan ini hari ini melakukan tes DNA, walaupun mereka beda negara, mereka tidak kompromi dan sebagainya, tapi darah mereka kemudian memberitahu kepada kita adanya kesatuan kakek bersama di masa lalu 1200 tahun yang silam. Antara keluarga kerajaan Jordan misalnya, dari Raja Abdullah II dan keluarga yang hari ini telah melakukan tes DNA, kemudian dengan keluarga kerajaan Sulaimaniyah yang hari ini berada di Mekah, yang silsilah mereka sampai juga ke Abdullah Ar-Ridha dari Musa Al-Jun, kemudian dari Bani Ajlan, dari Aun Rafiq, keluarga Bani Aun, kemudian dari keluarga-keluarga Bani Qatadah yang lain yang jumlahnya sangat banyak itu, setelah mereka melakukan tes DNA tanpa kompromi, hasil tes DNA mereka menunjukkan ada kesamaan kakek bersama 1200 tahun yang silam. Setelah kita uji, setelah keluarnya hasil tes DNA mereka dengan ilmu nasab, ilmu sejarah, maka identik. Pengakuan mereka secara kesejarahan nasab tradisional dan hasil tes DNA mereka identik. Ini menunjukkan bahwa mereka kesahihan nasabnya bukan hanya berdasarkan bukti-bukti tradisional berupa kitab-kitab nasab, tetapi juga secara genetik mereka sahih sebagai keturunan Nabi. Di antara berbagai macam keluarga dari Bani Qatadah, Bani Sulaiman ini memiliki ciri-ciri penanda genetik yang sama. Mereka memiliki ciri-ciri sebagai keturunan Ibrahim di dalam darah mereka ketika diteliti. Kemudian mereka juga memiliki ciri-ciri sebagai keturunan daripada Quraisy. Kemudian mereka memiliki ciri-ciri dari keluarga Abi Thalib, kemudian kepada Alawi, kemudian kepada Hasan, dan juga kepada Husain. Nah, ini sebagai contoh dari keluarga-keluarga yang memiliki catatan sejarah yang terekam oleh kitab-kitab nasab dari mulai abad keempat, karena mereka merupakan para penguasa-penguasa politik di masa mereka. Sampai saat ini kita bisa menemukan keturunan mereka, karena mereka baru selesai monarki dari keluarga mereka itu tahun 1925 Masehi. Jadi hanya baru sekitar 80 tahun, mungkin dari kakek mereka terakhir monarki itu baru 2 atau 3 generasi, atau paling maksimal itu 4 generasi. Jadi kesahihannya ini mutawatir dari mulai abad keempat sampai hari ini. Imam-imam Zaidiyah yang juga mereka keturunan daripada Nabi Muhammad, dari Hasan bin Ali juga, tetapi tidak memiliki kesamaan silsilah dengan Bani Ajlan, dan juga dari Bani Sulaiman dan Bani Yordan, ini dari kerajaan Yordan. Tetapi ketika mereka melakukan tes DNA, mereka memiliki kesamaan genetik satu kakek bersama 1400 tahun yang silam, yaitu mereka sama-sama dari keturunan Ali dan keturunan Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ini menunjukkan keluarga
imam-imam Zaidiyah yang ada di di Yaman, yang hari ini mereka sudah tidak menjadi penguasa. Kalau Houthi itu hanya cabang saja dan belum saya temukan hasil daripada hasil tes DNA dari suku Houthi yang juga mengaku sebagai keturunan Toba-Toba. Tetapi keluarga Toba-Toba yang lurus sampai kepada Qasim Ar-Razi itu mereka terbukti secara genetik, bukan hanya terbukti secara ilmu nasab. Keluarga Toba-Toba, karena keluarga Toba-Toba ini banyaknya nakib, banyaknya pencatat-pencatat nasab, seperti kitab Muntaqilatut Talibiyah itu dicatat oleh keluarga kerajaan Toba-Toba di Yaman. Maka kesahihan nasab mereka secara ilmu nasab itu tidak bisa diragukan. Dan hari ini mereka setelah melakukan tes DNA, hasil tes DNA mereka C+, dalam bahasa polisi identik antara mereka dengan Bani Qatadah, Bani Ajlan, Bani Sulaimaniyah yang ada di Mekah dengan mereka yang ada di Yaman. Padahal ketika tes DNA mereka tidak kompromi, tidak saling menulis surat, tidak saling SMS, tetapi darah mereka menyatukan mereka karena mereka betul-betul sebagai keturunan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.